Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait teks eksposisi. Kemarin sudah mempelajari teks laporan hasil observasi. Ya, saya kira kalian sudah memahami semua. Terus pelajaran yang di sekolah pastinya sudah masuk ke bab selanjutnya. Oke. Dan maka dari itu kita masuk ke bab berikutnya, ke bab 2, yaitu terkait teks eksposisi. Secara umum, eksposisi itu teks yang mengangkat atau berisi pendapat kita atau pendapat kalian nantinya yang akan didukung oleh pendapat para ahli. Seperti itu. Jadi kita itu semacam berpendapat. Kita punya argumen apa, terus punya pendapat apa, kita ngomong apa. Itu tidak hanya ngomong, tapi harus disertai juga data pendukungnya. Seperti itu. Jadi menurut data pendukungnya dari para ahli, seperti itu. Nah, berhubung di sini saya tidak ada bukunya, tidak ada sumber referensi yang lain, saya nanti mencoba akan lihat-lihat dari internet, ya, dari sumber-sumber terpercaya yang akan nantinya berisi ini terkait materi teks eksposisi. Karena saya sendiri ya, kalau semua materi ada beberapa yang tidak hafal, maka dari itu sumber belajar untuk mendukung pembelajaran kali ini saya menggunakan HP, ya. Nah, yang pertama terkait pengertian teks eksposisi. Ini kalau tadi kan pendapat saya terkait eksposisi, yang ini sekilas sama ya, sekilas sama pengertiannya. Saya bacakan. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan. Nah, ini untuk memberikan penjelasan mengenai apa? Suatu ide pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan. Pengetahuannya siapa? Pengetahuan kita disalurkan kepada pembaca. Terus nanti ada faktor-faktor pendukung lainnya. Seperti itu. Lanjut ya. Hal ini yang membuat tujuan teks eksposisi adalah memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta. Ini berisi fakta, harus berupa fakta, tidak boleh opini. Seperti itu. Maka dari itu harus ada data pendukung, ada faktanya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini teks eksposisi biasanya ditujukan untuk membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Seperti itu. Contohnya yang kemarin misalkan isu COVID. Terus yang baru-baru ini terkait pemilihan presiden mungkin 2024 dan lain sebagainya. Terus ada tentang pendidikan, isu ekonomi dan sebagainya. Pembaca akan memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam menanggapi isu-isu hangat di tengah masyarakat. Jadi pembaca itu setelah membaca tulisanmu diharapkan dia itu punya sudut pandang yang lebih luas. Jadi pemikirannya tidak hanya itu saja. Baca tulisan kita, baca tulisan orang lain, pendapat orang lain, itu juga bisa menambah wawasan juga. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini selain itu, teks eksposisi pada dasarnya memiliki bentuk seperti sebuah retorika atau teknik penulisan yang mana dapat digunakan untuk menjelaskan tentang uraian ilmu sekaligus menjawab berbagai pertanyaan. Lanjutnya, sebagian besar teks dalam buku pelajaran atau ensiklopedia pada konsepnya merupakan pengembangan dari teks eksposisi. Hal itu dapat dilihat melalui teks lainnya seperti ya ini yang berbau ada kesinambungan sama eksposisi, yaitu teks apa? Teks berita, esai, prosedur, dan bahkan juga teks laporan. Nah, itu erat kaitannya dengan eksposisi karena dia biasanya juga menyangkut bermuatan fakta-fakta, data pendukungnya.
Terus selanjutnya ini terkait unsur-unsurnya. Ya, tuliskan aja unsur teks eksposisi. Satu. Ya, ini nanti bisa buat belajar atau dicatat di rumah. Terus nanti di-matchkan sama buku paket atau pembelajaran di sekolah. Entah itu penjelasan guru atau sumber literatur lain, entah itu referensi dari buku perpus atau perpustakaan. Kurang lebih ya sama nanti kurang lebih. Unsur-unsurnya dulu tak jelaskan. Ini tak bacakan. Unsurnya apa tuh yang dimaksud unsur itu? Seperti ini. Setelah mengetahui pengertian teks eksposisi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur ataupun suatu teks dapat dikatakan sebagai teks eksposisi jika ada dua unsur utama. Yaitu apa? Unsur yang pertama yaitu memiliki gagasan dan mengandung fakta. Itu ya. Gagasan dan fakta. Nah, ini gagasan dan fakta. Pengertiannya gagasan, tak bacakan aja. Unsur yang pertama dari teks eksposisi yaitu teks yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Banyak gagasan dalam teks eksposisi dapat mengajak pembaca untuk ikut menanggapi masalah yang sedang dibahas penulis. Ini berisi komentar berarti. Komentar atau pendapat kalian. Yang namanya kan gagasan, berarti gagasanmu, pendapat. Oke. Nah, kalau fakta otomatis ini berisi data atau pengetahuan pendukung. Yang tentunya ini fakta juga. Oke, seperti itu. Bacakan lagi ya ini. Unsur kedua adalah fakta. Dia kenapa? Mengandung fakta yang sebenarnya. Ya benar. Sebagai teks non fiksi. Lah ini. Eksposisi salah satu teks yang bermuatan non fiksi. Jadi bukan fiksi itu khayalan rekaan. Ini bukan masuk ke sastra. Ya perlu diketahui. Ada fiksi, ada non fiksi. Nah kalau eksposisi ini termasuk teks jenisnya yang masuk ke non fiksi. Seperti itu. Fakta dalam eksposisi biasanya berupa informasi lain, misalnya waktu, tanggal, tempat tinggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, itu benar. Itu termasuk harus berisi fakta, meliputi waktu sama apa tadi? Mana? Tanggal atau tempat peristiwa. Tanggal atau tempat peristiwa. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Tadi sudah tak bacakan ciri-cirinya. Terus ini terkait unsur eksposisi. Nanti keterangannya ada banyak. Nah, terus yang selanjutnya terkait eksposisi yaitu ciri-cirinya. Ini tak tuliskan juga nanti. Ini cukup jelas ya tulisannya. Oke. Strukturnya yang satu, memberikan informasi atau pengetahuan. Ini ciri-cirinya. Mana? Ini. Ciri-ciri.
Dua, menggunakan bahasa yang baku. Lah ini dia non fiksi, berarti bahasanya harus baku, menggunakan bahasa baku. Itu. Yang ketiga, berisi sebuah fakta, sama kayak tadi. Semua harus fakta, berisi fakta. Oke, yang keempat, format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Lah, ini maksudnya jangan terlalu bertele-tele, langsung to the point, langsung menuju topik utamanya apa. Seperti itu, singkat, jelas, dan padat. Tujuannya apa? Nanti orang membaca juga enak. Gitu, tidak terlalu panjang teksnya, tapi informasinya sudah memuat, mencangkup semua informasi. Jadi dia rinci meskipun dia singkat, jelas, dan padat. Seperti itu. Singkat, jelas, dan padat. Nih 5. Nih, bersifat objektif dan tidak memihak. Lah ini, dalam menulis teks eksposisi kita itu harus netral dan tidak memihak. Misal pun entah itu tema apapun, topik apapun yang kita angkat, usahakan kita harus berada di tengah-tengah, tidak berat sebelah, tidak pro atau kontra dengan berbagai pihak. Jadi harus benar-benar netral. Seperti itu. Bersifat objektif juga, bersifat objektif dan tidak memihak. Jadi objektif ini harus real, harus sama dengan keadaan aslinya, yang tentunya disertai dengan data-data pendukung. Entah itu topik apapun yang kalian angkat, usahakan harus ada sumber yang valid. Seperti itu, entah itu dari para ahli dan lain-lain. Ustaz sekalian, tidak memihak. Oke. Nih. Saya kira jelas ya tulisannya. Di video jelas nggak tulisannya? Oke. Ya. Yang jelas di video tulisannya. Nah, ini tak bacakan dulu keterangannya dari atas. Informasi dari internet. Ini sumbernya dari Gramedia Pustaka, gramedia.com. Jadi Gramedia ini punya web punya web berisi pembelajaran seperti ini. Pembelajaran apapun. Saya ngambilnya dari sumbernya dari gramedia.com. Yang pertama, keterangannya memberi informasi atau pengetahuan. Yang ini. Keterangannya ini ya. Eksposisi umumnya akan berisi tentang informasi atau pengetahuan. Informasi yang didapatkan dari teks eksposisi bisa menambahkan wawasan kita, atau kita itu sebagai membaca, entah itu karyanya siapa, eksposisi dari mana. Pokoknya bisa menambah wawasan kita dari membaca teks eksposisi ini. Kemudian muaranya apa yang akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya masalah kesehatan. Makanan sehat, pola makan sehat, terus pola hidup sehat. Misalkan menemukan teks eksposisi terkait di bidang kesehatan, nah itu kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ini yang dua, dia menggunakan bahasa yang baku. Dikarenakan termasuk teks non fiksi, non fiksi tadi, maka penulisan eksposisi harus ingat ya, harus menggunakan bahasa yang baku.
Bahasa baku yang dimaksud seperti kata-kata yang sesuai dengan KBBI. Terus modelnya lagi, rambu-rambunya terdapat dalam atau rambu-rambu tersebut sesuai dengan PUEB dan sebagainya. PUEB kemarin sudah pernah tak jelaskan. Di situ sangat lengkap sekali terkait penggunaan bahasa baku. Ini penggunaan bahasa baku. Yang ketiga, berisi fakta. Semua harus memuat fakta. Eksposisi itu berisi tentang sebuah fakta yang biasanya didukung dengan data-data yang akurat. Ini data yang akurat itu harus berupa fakta, seperti itu. Sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak asal ngomong, misalkan, oh kamu kok bisa ngomong kayak gitu, buktinya mana? Oh saya buktinya ini. Jadi nggak asal ngomong, nggak asal nulis. Kita punya bukti, kita punya data pendukungnya, seperti itu. Nah, selanjutnya format penulisan singkat, jelas, dan padat. Ini. Nah ini, ciri teks eksposisi berikutnya adalah format penulisannya harus singkat, jelas, dan padat. Dengan format seperti itu, maka pembaca akan mudah menerima informasi atau pengetahuan yang ada dalam teks eksposisi. Tujuannya itu untuk memudahkan membaca. Bacaan sedikit, yang baca itu pun juga pasti akan senang. Karena apa? Tidak terlalu banyak bacaannya, tapi informasinya sudah semua mengandung informasi di teks tersebut. Terus yang kelima, bersifat objektif dan tidak memihak. Ya, tadi sudah sempat tak singgung, harus netral dan jangan pro sana atau pro sini, kontra sana, kontra sini, seperti itu. Nah ini, seorang penulis harus bisa memastikan kalau setiap penulisannya atau teks eksposisi dia benar-benar netral. Nah ini hati-hatinya di sini, harus real, objektif, itu dari sumber yang benar-benar ada, kayak gitu. Oke, saya lanjut yang strukturnya. Ini masuk ke struktur. Yang tadi pengertian, terus unsur, terus ini ciri-ciri. Yang ini mau tak tuliskan terkait struktur teks eksposisi. Nah, ini strukturnya. Selain dari ini, nanti kalian bisa belajar dari bukunya, buku paket, ataupun dari HP juga. Terus, zaman sekarang sumber informasi sangat-sangat banyak. Tidak usah takut nanti kehabisan informasi buat belajar. Struktur. Satu, tesis. Dua, rangkaian argumen. Tiga, penegasan ulang. Oke, nah apa yang dimaksud seperti itu? Nah ini silakan nanti didengarkan aja, disimak, tak bacakan dari sini. Yang pertama adalah tesis. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang akan dibahas. Nah ini, jadi ini langkah awal paragraf pertama, kedua, bisa disebut juga dengan pendahuluan atau pengantarnya. Kita mau membahas topik apa, permasalahan apa, itu isinya di tesis. Seperti itu. Tesis juga bisa disebut juga sebagai pernyataan pendapat. Nah ini, sebelum memulai menulis teks eksposisi, penulis harus menentukan tujuan dari teks eksposisi terlebih dahulu. Nah, tujuannya itu mau ke arah mana? Ya, seperti itu. Entah itu mau menulis terkait politik atau kesehatan di bidang pertanian, gitu. Jadi tesis itu berisi topik yang akan kita angkat, topik yang akan kita bahas itu apa.
pengantarnya, pendahuluannya, kayak gitu. Yang kedua, argumen. Perhatikan, struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Eksposisi akan dilanjut dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, harus logis berarti ya. Informasi sesuai hasil temuan. Lah ini, informasi sesuai hasil temuan. Kayak tadi, yang mana objektif tadi, benar-benar dari data asli, data yang kalian temukan, data yang kita temukan. Jadi masuknya di bagian argumen. Seperti itu. Informasi dari hasil temuan, kayak gitu. Jadi informasi apa yang kita temukan, kita cari-cari di mana literatur atau referensi dan lain-lain, itu bisa digunakan dalam penulisan teks eksposisi. Berupa fakta-fakta juga, fakta yang kita temukan itu apa. Terus lah ini, di sini menyangkut hingga pernyataan para ahli. Pernyataan para ahli bisa di buku, bisa di HP. Tentunya ahli yang sesuai bidang yang kalian tulis. Misalkan di bidang kesehatan, tentunya para ahlinya juga dokter dan lain-lain. Di bidang kesehatan pun juga sama, di bidang pendidikan juga sama. Ada para ahlinya masing-masing, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah ini, penegasan ulang. Apa penegasan ulang? Ini bagian terakhir. Tak bacakan aja ya. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah ini, untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan. Berarti termasuk kesimpulan juga. Oke, kesimpulan. Nah ini, menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Jadi seperti itu. Lah, kita itu tidak hanya mengkritisi, tidak hanya mengkaji suatu topik yang kita bahas, melainkan juga kita harus memberi saran terkait topik yang sedang kita bahas. Seperti itu. Entah saran apapun, pokoknya saran itu harus yang membangun. Saran yang membangun. Oke. Jelas ya ini tulisannya. Sudah, tak lanjut tentang jenis teks eksposisi. Jenis-jenisnya sekarang. Oke. Yang pertama ada eksposisi definisi. Definisi gitu aja ya. Definisi. 2. Proses. 3. 4. Ketiga ilustrasi. Ini tiga di sini. Eksposisi pertentangan. 5. Laporan. Perbandingan. Oke, nah 6 ini merupakan jenis-jenis teks eksposisi. Saya bacakan aja pengertiannya, silakan nanti kalian bisa disimak. Yang pertama yaitu teks eksposisi definisi. Merupakan teks eksposisi yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Topik atau ya itu topik. Ingat kalimat definisi ditandai dengan kata apa? Biasanya dia pakai merupakan, adalah, yaitu, ialah. Teks definisi merupakan bla bla bla. Teks eksposisi merupakan adalah apa, seperti itu. Ya, terkait itu jenis
teks eksposisi. Terus yang kedua, eksposisi proses adalah teks yang membuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir. Seperti itu, proses dari awal hingga akhir. Jadi ini harus melalui beberapa tahap. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi merupakan teks eksposisi ilustrasi adalah teks eksposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana antara satu topik dengan topik yang lain. Biasanya menjelaskan kesamaan atau kemiripan sifat dari suatu topik yang dibahas. Terus lanjut, yang keempat, eksposisi pertentangan. Dia memuat berbagai macam hal atau pertentangan dari hal yang satu dengan hal lainnya. Jadi ini dikaitkan, semacam di-compare lah, seperti itu. Terus laporan, eksposisi laporan merupakan teks eksposisi yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan, menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau objek tertentu. Yang keenam, perbandingan. Eksposisi perbandingan ini juga berbau-bau menentang juga. Ada kesamaan, ada kemiripan terkait. Yang nomor 4, eksposisi pertentangan dengan eksposisi perbandingan. Tapi bedanya, dia memuat ide atau gagasan utama untuk membandingkan antara hal yang satu dan hal yang lain. Oh, berarti yang compare itu ini, yang membandingkan antara dua hal atau lebih. Kalau pertentangan, ini biasanya ini teks yang ditujukan untuk menentang suatu pendapat orang lain. Tentunya harus disertai dengan bukti-bukti atau fakta-fakta pendukung kita. Seperti itu. Oke, tak lanjut ke caranya buat. Ini ada kerangkanya, cara buat eksposisi. Satu, tentukan tema dulu. Temanya apa? Ya ini, tema nanti bisa pendidikan, bisa tema kesehatan, pertanian, terus teknologi dan lain-lain. Tema. Yang kedua, sumber untuk bahan tulisan, dan dikumpulkan sumbernya dulu. Tiga, buat kerangka tulisan. Empat, kembangkan kerangka tulisan yang nomor 3 ini. Kembangkan kerangka tulisan. Oke, seperti itu. Jadi ada tema. Tema ini semacam garis besarnya kita mau bahas apa. Terus kumpulkan sumber bahan penulisan. Apa sumber bahan penulisan? Bisa dari buku, bisa dari jurnal, terus dari HP juga bisa. Tentukan tema dulu, misalkan tema pendidikan. Ya harus kumpulkan data atau sumber yang berbau pendidikan. Seperti itu. Terkait fenomena pendidikan di Indonesia itu seperti apa, itu contohnya. Terus yang ketiga nih, buat kerangka tulisan. Maksudnya buat kerangka tulisan itu apa? Biar tidak bingung, nanti di paragraf pertama saya mau menulis terkait isu ini, paragraf kedua isinya ini. Jadi dibuat kerangkanya dulu, biar tidak bingung nanti kita mau ngomong apa. Eksposisinya biar jelas, kayak gitu. Terus yang keempat, nah ini baru dikembangkan. Kan ini modalnya dari sini, buat kerangka tulisan.
Terus kalau sudah, baru dikembangkan jadi paragraf-paragraf satu rangkaian yang dinamakan teks eksposisi. Tentunya sudah termasuk strukturnya tadi, masuk ke tesis, argumen, penegasan ulang atau kesimpulan, seperti itu. Oke, itu terkait materi teks eksposisi, ya. Saya kira itu yang paling penting. Sudah lumayan terperinci yang saya sampaikan. Barangkali kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan pas waktu les, seperti itu. Kita bahas lebih lanjut, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian ataupun tutur kata, entah itu kurang jelas, kurang bisa dimengerti, mohon dimaafkan, ya, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.